Kemahakuasaan Allah sangat berbeda dengan maha kuasanya manusia. Manusia semakin tinggi kuasanya, semakin jauh dari yang dikuasainya. Kalau Allah semakin tinggi kuasanya, justru semakin dekat dengan yang dikuasainya. Oleh karena itu, percayakan segala sesuatu kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Dia. Undang Dia setiap saat. Karena Dia tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Dia memasuki seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel pada tubuh kita, tidak ada satupun yang tidak dihadiri olehnya. Beliau seluruh mengatur, mengurus segala kebutuhan makhluknya dengan penuh cinta kasih. Bahkan di saat kita tidur, beliau tidak tidur. Di saat kita terkantuk, beliau tidak pernah terkantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia selalu berdiri tegak mengurus makhluknya, menumpahkan cinta kasihnya. Beruntung hamba-hamba Allah yang sudah bisa tahaluk di akhlakillah, yang sudah bisa mencontoh akhlaknya Allah. Oleh karena itu, tujuan kita belajar dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita sebanyak-banyaknya mencontoh akhlaknya Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kamu. Allah menginginkan agar kita dalam berbuat baik itu persis seperti Allah berbuat baik kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan, penuh cinta kasih, bahkan tidak minta balasan. Karena semesta sudah menyediakan mekanisme sendiri bagaimana ya cara untuk mengembalikan seluruh kebaikan kepada kita semua tanpa kita memintanya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana melangitkan jiwa sedahsyat roket. Apa sih roket itu? Kalau kita berbicara roket, sebetulnya roket itu ya kalau dalam fisika ya alat transportasi yang biasa digunakan untuk mengantarkan satelit atau benda-benda angkasa yang memiliki kekuatan daya dorong untuk mendorong benda angkasa itu setinggi mungkin sampai suatu saat lepas dari bumi. Makanya kalau kita berbicara roket, biasanya ada yang namanya escape velocity, kecepatan lepas. Berapa kecepatan awal yang harus dimiliki oleh roket agar suatu saat roket itu tidak terkena lagi oleh gravitasi bumi. Mengangkasa di sana tidak terkena gravitasi bumi lagi. Jadi sekali lagi, secara awam bisa kita pahami, roket itu bisa mengangkasa dua hal. Yang pertama, berapa banyak bahan bakar yang bisa dibakar dalam satuan waktu. Semakin banyak bahan bakar yang dibakar dalam waktu yang singkat. Dan kemudian berapa cepat bahan bakar itu bisa kita lepaskan keluar. Itulah yang akan kita bicarakan malam ini. Karena sesungguhnya ketika jiwa itu akan mengangkasa, ketika jiwa itu akan naik menuju kesadaran yang tertinggi, sebetulnya banyak yang tidak disadari. Begitu banyak beban yang ada di dalam jiwa. Begitu banyak beban yang harus dikeluarkan. Nah, seberapa cepat beban itu bisa dikeluarkan dan seberapa hebat beban itu bisa keluar dari diri kita, itu yang akan mendorong daya dorong jiwa kita menjadi kuat. Nah, malam ini kita akan berbicara hal apa saja yang menyebabkan jiwa ini bisa meroket seperti roket. Saya kira itu prolognya, semoga bisa mengerti. Saya tegaskan lagi ada dua yang menyebabkan roket itu bisa mengangkasa. Yang pertama, ya, berapa banyak bahan bakar yang bisa dibakar dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua, berapa cepat hasil bakaran itu dilepaskan keluar, sehingga itu akan menjadi gaya dorong yang sangat hebat. Sehingga roket bisa meninggalkan gravitasi bumi, bahkan bisa mengantarkan ya benda-benda angkasa ke tujuan. Mungkin malam ini kita tidak akan menikmati ya Zoom meeting ini kalau kita tidak menggunakan jasa satelit. Nah, satelit itu disampaikan ke sana menggunakan roket. Itu barangkali prolognya dari saya. Baik, kita mulai dengan apa itu jiwa. Karena sekarang ini banyak sekali ya orang berbicara jiwa, ruh, pikiran, itu kadang-kadang tidak jelas alamatnya. Ya, oleh karena itu maka saya akan menyampaikan satu ayat dulu supaya semuanya memiliki dasar. Silahkan disampaikan Quran surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15.
Surat yang ke-15 ayat yang ke-29. Surat ke-15 ayat 29. Ini pijakannya. Seperti biasa, saya kalau berbicara sesuatu harus menggunakan pijakannya. Dalil naklinya harus jelas supaya nanti pada saat kita mengembangkan akal kita, kita tidak terjebak pada persepsi kita sendiri. Baik, kita lihat Quran surat 15 Al-Hijr ya. Surat 15 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan supaya semuanya mengerti. Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'ulahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, nah ini sebetulnya proses terjadinya tubuh kita. Di mana ini terjadi? Di rahim ibu kita. Mari kita sadari bahwa sebetulnya tubuh kita itu hanya berasal dari 2 sel saja. 1 sel dari ayah dan 1 sel dari ibu. Karena cinta Allah ya yang ditumpahkan kepada manusia, kemudian ayah kita dengan ibu kita ya melakukan proses yang disebut dengan percintaan. Dan percintaan itu telah memadukan 2 sel. Jadi kita ini sebetulnya buah cinta. Tidak mungkin kita bisa ada kalau ayah ibu kita tidak berpelukan. Tidak mungkin kita bisa ada kalau ayah ibu kita pukul-pukulan. Pukul-pukulan tidak akan menghasilkan perpaduan 2 sel. Perpaduan 2 sel yang disebut dengan mudra dalam bahasanya Tibet itu hanya terjadi karena cinta. Jadi kita sadari bahwa sebetulnya kita semua adalah buah cinta. Kenapa saya mengingatkan kita semua buah cinta? Supaya kita sadar sebetulnya asal muasal kita itu adalah cinta, bukan kebencian. Jadi kalau kita di dalam kehidupan yang sekarang memiliki kebencian, berarti sesungguhnya kita sudah keluar dari sifat alami kita sendiri. Gara-gara cinta itulah kemudian ayah dan ibu kita berpelukan, kemudian 2 sel berpadu. Setelah 2 sel berpadu itu kemudian terjadi proses pembelahan sel, dan sekarang di tubuh kita sudah tersedia kurang lebih 100 triliun sel. Jadi tubuh kita ini sekarang sudah memiliki sel majemuk ya, 100 triliun sel. Dan yang luar biasanya, kalau kita disuruh menghitung seluruh sel dalam tubuh kita nggak akan sanggup. Tapi Allah bukan sekedar menghitung. Beliau mengurus seluruh sel dalam tubuh kita. Mana sel yang harusnya saatnya mati, mana sel yang harus diregenerasi, mana sel yang masih hidup, mana sel yang masih bisa dipertahankan untuk terus melanjutkan kehidupan. Beliau mengatur semuanya. Sehingga kita sekarang masih menikmati kehidupan ini. Itu yang luar biasa. Baik ya. Fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya, proses penciptaan tubuh di rahim ibu, maka setelah sempurna tubuh kita diciptakan, maka Allah menyampaikan, ya, wa nafahtu fihi min ruhi. Maka aku telah meniupkan ruhku. Jadi setelah selesai diciptakan tubuh kita, maka Allah meniupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Ya. Ke dalam apa? Ke dalam tubuh kita. Setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh kita, ada tugas berikutnya kepada kita. Apa tugas berikutnya? Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Pertanyaannya, yang mana ruh dan yang mana kamu? Kan di sini ada 2 kata. Ada ruh, ada kamu. Jadi ruhnya yang mana? Kemudian yang harus bersujudnya siapa? Nah inilah sebetulnya yang selama ini tidak pernah difikirkan, tidak pernah secara kritis ya dipertanyakan. Jadi sebetulnya yang harus tunduk kepada ruh itu adalah jiwa. Sekali lagi, yang harus tunduk kepada ruh itu adalah jiwa. Nah, apa sih ruh itu? Ruh itu perwujudannya adalah cahaya. Tetapi bukan cahaya seperti biasa. Karena semua cahaya yang di bumi itu adalah cahaya yang ada sumbernya. Cahaya matahari berasal dari proses reaksi fisi, proses reaksi fusi dari pembelahan atom hidrogen di matahari yang menyebabkan melepasnya begitu banyak energi, dan energi yang dilepaskan itu kemudian menjadi cahaya, dan cahaya itu sampai ke bumi kita. Maka bumi ini merupakan tempat yang sangat luar biasa. Dipilih oleh Allah sedemikian rupa, jaraknya sedemikian rupa dari matahari untuk berlangsungnya proses kehidupan. Apa itu kehidupan? Kehidupan adalah proses belajar. Belajar apa? Belajar melepaskan yang tidak kita ingin,
Ya, belajar melepaskan yang tidak, belajar menerima yang tidak kita ingin, dan belajar melepaskan yang kita ingin. Itu dalam hidup. Karena dalam hidup cuma dua. Ada yang tidak kita ingin, ada yang kita ingin. Terhadap apa yang tidak kita ingin, kita diajarkan untuk menerima. Terhadap apa yang kita ingin, kita diajarkan untuk melepas. Selama hidup kita masih menendang dan mencengkram, menendang yang tidak kita ingin, dan mencengkram yang kita ingin, maka hidup kita akan terus di penjara oleh penderitaan. Nah, harus bebas dari penderitaan supaya jiwa kita bisa meroket. Baik, kembali lagi pada topik tadi. Jadi ada ruh, ada jiwa. Jadi yang harus tunduk kepada ruh itu adalah jiwa. Jadi kalau begitu, pada saat ditiupkan ruhku ke dalam diri kita, apakah di dalamnya ada jiwa? Ada jiwa. Ada jiwa di sana. Ya, ada jiwa di sana. Nah, kalau begitu, bagaimana kita memahaminya? Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73, Allah menyatakan seperti ini. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Jadi konsepsi tentang Allah itu ya dalam tradisi Islam, dalam berbagai macam rujukan kitab-kitab yang ada di Islam itu ada tiga. Yang pertama ada Nurullah atau cahaya Tuhan. Yang kedua Nur Muhammad, cahaya terpuji. Yang ketiga adalah Nur Insan, itu adalah cahaya insani. Yang disebut dengan diri sejati manusia itu adalah Nur Insani, yang disebut dengan cahaya insani. Nah, cahaya insani itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi kalau begitu jiwa harus tunduk pada siapa? Jiwa itu harus tunduk pada dua. Pertama harus tunduk pada cahaya Tuhan, yang kedua harus tunduk pada cahaya terpuji. Itulah yang disebut dengan Rasulullah sejati yang ada pada diri setiap manusia. Makanya sifat Rasul ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat adalah balagoh. Coba kita cek sekarang. Apabila kita berbohong, maka kita akan ditegur oleh diri kita sendiri. Itulah sidik yang hidup pada diri kita. Apabila kita berkhianat, akan ditegur oleh sifat yang kedua, yaitu amanah. Karena amanah itu hidup pada diri kita. Apabila kita melakukan tindakan yang bodoh, maka kita akan mengatakan, kok kamu bodoh? Karena dalam diri kita ada sifat Rasul yang ketiga, yaitu fatona. Apabila kita tidak menyampaikan sesuatu kepada yang berhak untuk menyampaikannya, maka kita akan ditegur oleh sifat yang keempat, yang disebut dengan balago, yang berarti menyampaikan. Jadi sidik ada pada diri kita, ya, amanah ada pada diri kita, fatonah ada pada diri kita, dan balagoh ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan Rasulullah yang sejati. Makanya kita diharuskan untuk bisa menghidupkan Rasulullah yang sejati pada diri kita, yaitu perwujudan sebagai cahaya terpuji, dan cahaya terpuji dan cahaya ilahi itu harus menjadi tempat sujudnya Nur Insani yang disebut dengan jiwa. Jadi sekarang jelas ya, yang disebut dengan jiwa itu adalah bagian yang ketiga dari ruh. Jadi ruh dengan jiwa berbeda. Ruh dalam Al-Quran dipanggilnya ruh, tapi jiwa dalam Al-Quran dipanggilnya diri atau nafs. Ya, jadi diri itu adalah jiwa. Oleh karena itu, mari kita bedakan antara jiwa dengan ruh. Karena banyak sekali kalau berbicara tidak jelas. Jiwa itu disebut ruh, ruh juga disebut jiwa. Jadi sebetulnya jiwa dan ruh dua hal yang berbeda. Jiwa hanya merupakan bagian dari ruh itu sendiri. Jadi pada saat ruh ditiupkan ke dalam diri kita, di dalamnya ada jiwa, dan jiwa itulah diri sejati kita. Oleh karena itu sebetulnya yang disebut dengan syahadat sejati itu, atau disebut dengan syahadatain adalah bagaimana jiwa itu bisa tunduk kepada cahaya Allah, bisa tunduk pada cahaya terpuji yang menjadi sifat Allah yang ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan keilahian Allah yang ada pada diri kita. Makanya di dalam Quran surat An-Nas Allah berfirman, ya, ilahinnas. Jadi ilahinnas itu artinya bukan Tuhannya manusia. Karena Allah bukan hanya Tuhan bagi manusia, tapi Allah adalah Tuhan untuk seluruh semesta. Ya, maka dalam Al-Quran dinyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu bukannya hanya Tuhannya manusia. Lalu kenapa di Quran ada kata-kata ilahinnas? Ilahinnas bukan menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya manusia, tapi ilahinnas artinya manusialah yang diberi kesempatan untuk menikmati keilahian Tuhan jauh lebih banyak dibandingkan makhluk yang lain.
Jadi kalau manusia itu tidak lebih mulia dari makhluk yang lain, maka manusia sebetulnya gara-gara tidak menggunakan keilahian yang dititipkan Allah kepada dirinya. Karena saat Allah meniupkan dirinya ke dalam diri kita, yang bernama ruhku, bukan sekedar wajibul wujudnya yang ditiupkan ke dalam diri kita, tetapi sifatnya melekat pada zatnya. Makanya sifat dan zat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ya, sama seperti api. Api ya di dalamnya ada panas. Dan panas tidak pernah bisa dipisahkan dari api. Zat dan sifat melekat satu kesatuan. Air punya sifat basah. Dan basah tidak pernah bisa dipisahkan dari air. Karena zat dengan sifat itu menyatu. Oleh karena itu maka zat dan sifat adalah menyatu. Itulah yang disebut dengan kalamullah. Jadi kalam itu adalah sifat dan Allah itu zat. Jadi kalamullah adalah menyatunya sifat dan zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya sebetulnya bukan tulisan. Tapi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah itu sendiri berada dalam diri kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Itu artinya sebetulnya kitab sejati itu adanya di dalam diri kita. Makanya Allah di Quran mengatakan, Iqra kitabaka, kafa binafsika, al-yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, dan cukuplah pada hari ini, kamu menjadi juru hisab bagi dirimu sendiri. Jadi sebetulnya alam hisab itu bisa terjadi saat ini, di sini, sekarang. Karena kitalah yang paling tahu apa yang kita lakukan. Kitalah yang paling tahu siapa diri kita. Kita tidak akan pernah bisa berbohong pada diri kita sendiri. Kita boleh berbohong pada orang lain dan mungkin orang lain percaya. Tapi kita tidak akan pernah berhasil berbohong pada diri kita sendiri. Karena sifat Rasulullah yang sejati hidup dalam diri kita. Yang bernama sidik, amanah, fatonah, dan balagoh. Nah, itulah para sahabat. Jadi, ya, sang jiwa ini harus tunduk patuh kepada apa? Kepada nurullah, ya, cahaya Allah dan cahaya terpuji sebagai sifat. Jadi zatnya ada, sifatnya ada. Dan itu gumulung manunggal dalam diri kita. Sayang sekali banyak yang tidak memahami hal ini. Nah, bagaimana cara memahaminya? Tidak bisa dengan menggunakan kata-kata. Karena kita harus mengalami sendiri. Bagaimana cara mengalaminya? Disitulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri agar kita bisa merasakan. Karena yang tidak bisa merasakan tidak akan pernah bisa memahami. Malam yazuklam ya'rif. Hanya yang mengalami yang akan memahami. Itu sebabnya kita perlu bimbingan seseorang yang tahu persis ya tentang jalan meniti ke dalam diri. Oleh karena itu maka diperlukan bimbingan seorang guru. Di zaman dulu ya ada para rasul. Ada para nabi. Di zaman sekarang tentu saja yang ada hanyalah para pewaris ilmunya Rasul, para pewaris ilmunya Nabi. Nah, orang-orang yang semacam itu mungkin sekarang sudah semakin langka dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, ya percayalah. Kalau kita mencarinya, pasti kita akan menemukannya. Karena Allah berjanji dalam sebuah hadis qudsi, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Jadi sebetulnya kewalian seseorang hanya bisa ditemukan oleh orang yang berhak untuk bisa melihatnya, menyaksikannya. Dan itulah sebetulnya yang harus kita lakukan pencarian. Makanya mencari seorang guru yang sejati, persis seperti mencari jejak elang di langit. Mencari guru yang sejati, persis seperti mencari jejak ikan di dalam air. Mencari guru yang sejati, persis seperti mencari jejak itik di sungai. Mungkin sulit, tetapi Allah sudah berjanji, siapa yang mencarinya, pasti akan mendapatkannya. Dalam Quran surat Al-Kahfi diabadikan dengan kata-kata yang sangat indah. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapat petunjuk, karena dia tidak menghendakinya, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Wali dalam bahasa Arab artinya adalah teman, mursid dari kata irsyad artinya cerdas. Waliyan mursidan adalah teman yang cerdas. Siapa teman yang cerdas? Teman yang cerdas adalah yang mengajarkan kepada kita untuk membuka kecerdasan dalam diri kita. Hati-hati belajar sesuatu. Kalau kita belajar sesuatu hanya doktrin, belajar sesuatu hanya dogma, akan mematikan kecerdasan kita. Carilah orang yang bisa mengembangkan kecerdasan kita. Karena agama bukan untuk membatasi, tapi agama justru untuk meluaskan kita. Agama bukan untuk memenjara, tapi agama untuk memerdekakan kita. Disitulah sebetulnya esensinya agama. Tapi banyak sekali yang tidak tahu tujuan dari agama itu sendiri. Baik para sahabat, sampai sini saya sudah menjelaskan apa itu jiwa. Nah, bagaimana sekarang melangitkan jiwa?
Melangitkan jiwa berarti yang pertama, ya, jiwa ini harus sering dipersatukan dengan apa? Dengan yang dua tadi. Yang pertama adalah nurullah, yang kedua adalah nur Muhammad. Jadi jiwa harus sering dipersatukan dengan cahaya Tuhan. Jiwa harus sering dipersatukan dengan cahaya terpuji yang semuanya lengkap ada pada diri kita. Nah, siapa saja yang sering mempersatukan ya diri sejatinya dengan cahaya Tuhan, dengan cahaya terpuji, yang sering mengalami syahadat sejati dalam dirinya, maka dengan sendirinya jiwa itu akan meningkat kesadarannya. Saat jiwa meningkat kesadarannya, maka jiwa akan mengalami satu hal yang sangat indah yang disebut dengan kecerdasan. Dan kecerdasan bukanlah hasil intelektualitas, hasil sekolah di sekolah umum, di sekolah formal, itu adalah hanya intelektualitas kebanyakan. Tetapi kesadaran hanya bisa ditimbulkan oleh kecerdasan. Dan kecerdasan adalah saat jiwa kita sering melangit. Nah, pada saat jiwa kita melangit, berarti jiwa kita sedang bertemu dengan sang guru bagi jiwa. Nah, ketika jiwa itu sudah bertemu dengan gurunya, yaitu Nurullah dan Nur Muhammad, apa yang terjadi? Maka jiwa akan menjadi majikan bagi pikiran. Nah, kebanyakan manusia justru menjadikan pikiran sebagai majikannya, lalu jiwa menjadi pelayannya. Nah, harus dibalik sekarang. Jadikanlah jiwa sebagai guru bagi pikiran. Jadi belajar agama sesungguhnya menghadirkan guru bagi jiwa. Makanya siapapun yang sudah menghadirkan guru bagi jiwanya, maka jiwa bukan lagi sebagai majikan, tapi jiwa sebagai pelayan. Makanya ada kata-kata bijaksana yang sangat indah, jiwa adalah majikan yang sangat berbahaya, tetapi jiwa adalah pelayan yang terbaik. Makanya kalau jiwa sudah bisa melayani kita, pikiran adalah majikan yang sangat berbahaya, tetapi pikiran adalah pelayan yang sangat baik. Jadi kalau pikiran ini sudah menjadi pelayan bagi jiwa, maka apa yang terjadi? Semua persepsi pikiran itu dapat dikendalikan oleh bimbingan dari jiwa, karena pikiran sudah menemukan gurunya. Nah, melangitkan jiwa artinya mempertemukan jiwa dengan sang guru sejatinya, ya. Melangitkan jiwa itu artinya mempertemukan jiwa dengan sang guru sejatinya, agar jiwa setelah berkomunikasi dengan guru sejatinya, jiwa menjadi majikan bagi pikiran. Nah, kalau jiwa sudah menjadi majikan bagi pikiran, maka pikiran itu akan selalu bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Jadi sebetulnya penderitaan manusia semua berasal dari pikiran yang tidak memiliki kesadaran. Kenapa pikiran tidak memiliki kesadaran? Karena pikiran tidak pernah kontak dengan gurunya. Siapa gurunya pikiran? Adalah jiwa. Siapa gurunya jiwa? Gurunya jiwa atau Nur Insani adalah Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau ini, spektrum ini kita pahami dan kita bisa mempraktekannya dalam diri dengan cara meniti ke dalam diri, maka kita akan menemukan kehidupan yang luar biasa.